Balas pernyataan Hasto soal tak ingin dukung Anies, Sekjen PKS, emang siapa sih PDIP? Halo semuanya. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi merespon pernyataan Sekjen PDIP yang mengaku tidak ingin bergabung dengan koalisi pengusung Anies Baswedan. Saat ini, koalisi pendukung Anies digawangi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Menurut Habib Abu Bakar, meskipun ada perbedaan pendapat antara PKS dan PDIP, namun hingga saat ini kedua partai politik tersebut masih bersahabat. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Jamaah Milenial. PDIP sahabat kok, emang siapa sih PDIP? Sahabat lah, ujar Abu di kantor Majelis Dakwah MD, PKS Jakarta, Kamis 23 Februari. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Jamaah Milenial. Persahabatan antara PKS dan PDIP, jelas Abu, terpisah karena adanya persaingan elektoral dalam pemilihan umum atau pemilu 2024. Ia pun mengatakan koalisinya siap merebut kemenangan dalam kontestasi nasional tersebut. Rasanya kita bukan melawan ya, kita berpacu dalam melodi untuk merebut kemenangan, ujar Abu. Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan koalisi harus terjalin dengan semangat gotong royong antar partai politik. Namun, ia memastikan partai berlambang kepala banteng itu tak akan bergabung dengan koalisi pengusung sosok yang disebut sebagai antitesa Presiden Joko Widodo, yakni Anies Baswedan. Karena faktor-faktor antitesa Pak Jokowi tidak mungkin bergabung karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan. Ini Mas Jarod saksinya, mana ada kesinambungan? Ujar Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP Jakarta, Kamis 23 Februari 2023. Dari gubernur ya saja udah antitesa. Banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan, apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar katanya. Anies dipuji usai balas kritikan Putri Gus Dur. Relawan, kalau jadi presiden tak akan gunakan tangan besi. Pendukung Anies Baswedan yang juga pegiat media sosial Eko Widodo memuji sikap bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yang menerima kritikan atas kesalahan relawannya. Menurut dia, jika Anies menjadi presiden maka demokrasi akan tumbuh di Indonesia. Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 24 Februari 2023. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Jamaah Milenial. Ini yang keren dari Anies, kesalahan yang dilakukan pendukungnya saja dia ikhlas menerima masukan dan kritik dengan santun, ujar dia. Bayangkan jika beliau jadi presiden maka demokrasi akan tumbuh. Dia tidak akan gunakan tangan besi untuk bungkam kebebasan, pungkasnya. Sebelumnya, sosok yang diduga sebagai relawan Anies Baswedan, Has Hasibuan, baru-baru ini menjadi sorotan di media sosial lantaran menanggapi unggahan Menteri Agama Yakut Holil Qaumas atau Gus Yakut. Mengenai komentar relawan Anies itu, teguran pun disampaikan oleh Putri Gus Dur, Alisa Wahid. Alisa Wahid menyertakan tangkapan layar unggahan Has Hasibuan yang menanggapi unggahan Gus Yakut ketika menjenguk putra petinggi GP Ansor yang koma lantaran penganiayaan yang dilakukan oleh anak Ditjen Pajak. Anak kader, anakku juga, catat ini, tutur Yakut ketika menjenguk David di rumah sakit. Lalu, Has Hasibuan yang mengaku sebagai relawan Anies menanggapi, pernah kumpul kebo dengan istri kader, Kut? Unggahan itu pun mendapat respon oleh Alisa Wahid. Alisa menyayangkan sikap sosok yang mengaku sebagai relawan Anies itu mengumbar pernyataan tak pantas. Mas @Anies Baswedan di bio Twitternya @Has Hasibuan ini menulis dari relawan Anies. Sedih buat semua politisi, memang tidak mungkin kita bisa menjangkau seluruh pendukung kita. Tapi adakah cara untuk melakukan pendidikan politik pada para pendukung kita supaya tetap beradab? Cuitan Putri Gus Dur itu.
Merasa namanya dikait-kaitkan, Anies buru-buru meluruskan. Bakal capres dari koalisi perubahan itu menjawab Alisa, tapi bukan untuk meminta maaf. Siap Mbak Alisa, kita terus ingatkan, semuanya di setiap kesempatan untuk jaga persatuan. Perbedaan pendapat, perbedaan gagasan, jangan sampai ganggu kohesivitas. Terima kasih untuk terus-menerus mengingatkan saya, balas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Tantang Anies ungkap pihak yang ancam PKS, anak buah Prabowo sebut pura-pura teraniaya. Politisi Gerindra, Ferdinand Huta Heian, menantang bakal capres Anies Baswedan mengungkap pihak-pihak yang mengancam Partai Keadilan Sejahtera atau PKS karena mendukung dirinya di Pilpres 2024. Kalau tak berani ungkap pihak mana yang ancam, maka ini hanya pura-pura teraniaya, kata Ferdinand dalam unggahannya, Jumat 24 Februari 2023. Menurutnya, politik memberi ruang untuk retorika, isu, praduga, playing victim, dan berpura-pura. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Jamaah Milenial. Pura-pura jadi orang baik adalah yang paling sering dilakukan dalam politik dan pura-pura teraniaya, tandasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan PKS dalam mengusungnya di Pilpres bukan hal mudah. Dia memuji PKS yang telah mengawalnya dari Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Saat PKS melewati perjalanan untuk memutuskan, PKS melewati jalan perjuangan yang tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan juga mungkin ada ancaman, ungkap Anies kemarin di acara deklarasi PKS. Anies menyebut dukungan tersebut sebagai sebuah amanah besar. Kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 hingga 2029. Dari Partai Keadilan Sejahtera, ini sebuah amanah besar yang kami emban dengan teguh dan siap bekerja keras bersama dengan partai-partai pengusung untuk membawa perubahan bagi Indonesia, ucap Anies. Anies meyakini kebersamaannya dengan PKS akan mengantarkan Indonesia ke arah yang lebih baik. Terima kasih, izinkan kami sampaikan kepada seluruh jajaran dari mulai Ketua, para Wakil Sekretaris, dan anggota Majelis Syuro. Dan saya hormati terima kasih kepada seluruh jajaran DPP, kepada para kader, pada relawan, dan seluruh pendukung PKS. Mari kita memulai sebuah perjalanan baru, sebuah perjalanan yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita kepada Indonesia yang lebih baik, tutup Anies. Apes, Capres PKS, Anies Baswedan diseruduk Putri Gus Dur gara-gara ini. Salah satu cuitan pemilik akun Twitter @hashasibuan yang mengaku relawan bakal calon Presiden Anies Baswedan menuai sorotan. Awalnya Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qomas mengunggah momen menjenguk David di rumah sakit yang tergolek koma. David merupakan korban penganiayaan anak pejabat pajak, Mario Dandi Satrio. Penganiayaan ini diduga berawal dari masalah asmara. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Jamaah Milenial. Anak kader, anakku juga, catat ini, tegas Yakut di Twitter. Dilansir pada Jumat 24 Februari 2023. Akun @hashasibuan yang di bio-nya tertulis relawan Anies tersebut turut mengomentari cuitan Yakut. Bukan celotehan bernada simpati, tapi justru sebaliknya. Menteri Agama itu dihina dengan kalimat tidak pantas. Pernah kumpul kebo dengan istri kader Kut? Celoteh Hashasibuan. Sadar bahwa celotehannya jadi bulan-bulanan netizen, akun pendukung Anies Baswedan itu buru-buru menghapusnya. Sayangnya, cuitan tersebut telah terlebih dulu di-capture. Jejak digital tweet dan narasinya sudah tersebar viral di jagat maya. Putri sulung Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alisa Wahid, angkat suara atas perilaku tidak bijak @hashasibuan. Buntutnya, Anies juga kena semprot. Mas @Anies Baswedan, di bio Twitternya, @hashasibuan ini menulis dia relawan Anies, sedih. Tulis Alisa lewat akunnya @Alisa Wahid. Buat semua politisi memang tidak mudah kita bisa menjangkau seluruh pendukung kita. Tapi adakah cara untuk melakukan pendidikan politik pada para pendukung kita? Supaya tetap beradab, tegasnya. Merasa namanya dikait-kaitkan, Anies buru-buru meluruskan. Bakal capres dari koalisi perubahan itu menjawab Alisa, tapi bukan untuk meminta maaf. Siap, Mbak Alisa, kita terus ingatkan semuanya di setiap kesempatan untuk jaga persatuan, perbedaan pendapat, perbedaan gagasan. Jangan sampai ganggu kohesivitas. Terima kasih untuk terus-menerus mengingatkan saya. Balas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Hasil pertemuan Surya Paloh dan AHY, Raharja Waluya Jati, sebut permudah Anies Baswedan tentukan pasangan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah melakukan pertemuan yang digelar di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta, Rabu 22 Februari. Pertemuan yang diduga membahas mengenai koalisi perubahan yang digagas untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres pada 2024 itu mendapat tanggapan dan penilaian dari berbagai kalangan. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Jamaah Milenial. Salah satunya datang dari Sekretariat Kolaborasi Indonesia atau SKI. Dia menyambut baik pertemuan Surya Paloh dan AHY tersebut. SKI memandang pertemuan dua pucuk pimpinan Parpol Pro Perubahan yang berlangsung penuh kehangatan itu menandakan jalinan komunikasi yang makin erat di antara kedua belah pihak. Di samping kesan soliditas yang kian kuat, pertemuan penting itu juga dipenuhi oleh kematangan dan kebijaksanaan dalam berpolitik, ujar Sekjen SKI Raharja Waluya Jati, Kamis 23 Februari. Jati juga menyebut bahwa pertemuan SP dan AHY memperlihatkan sikap saling menghormati dan menghargai di antara parpol pengusung Anies Baswedan. Pandangan Surya Paloh bahwa AHY merupakan figur yang lebih dari pantas untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres, menunjukkan penghormatan yang tulus dari politisi senior kepada figur pemimpin muda. Meskipun memiliki usia muda, AHY dinilai memiliki kematangan dan kedewasaan politik. Pernyataan PSP tentu bukan basa-basi politik belaka, tetapi menjadi gestur komunikasi yang mencerminkan kebijaksanaan politik tingkat tinggi. Lanjutnya, Jati yakin pertautan hati antara pemimpin Nasdem, Demokrat, dan PKS bakal menjadi modal penting mereka dalam merajut koalisi yang diharapkan segera diformalisasikan dan dideklarasikan secara resmi ke depan publik luas. Kami berharap hubungan yang makin cair dan penuh respek ini akan mempermudah calon Presiden Anies Baswedan menentukan pasangannya, pungkas Jati. Anies intens safari politik ke daerah. Hasto, kalau bergerak sendiri nanti banyak hutang. Pergerakan bakal calon Presiden Anies Baswedan ke berbagai daerah kian masif, mulai dari Aceh, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Makassar, Kalimantan, hingga Papua. Terkait safari politik yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu langsung ditanggapi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto. Dia mengatakan PDIP tidak khawatir dengan manuver yang dilakukan Anies. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Jamaah Milenial. Hasto mengungkapkan capres yang diusung PDIP tidak akan bergerak sendirian. Dia menegaskan akan mengarahkan seluruh elemen partai untuk bergerak dan bersatu dengan rakyat. Ini terbukti saat pencalonan Joko Widodo pada pemilihan presiden 2024 silam. Jadi pergerakannya kolektif, bukan perorangan. Kalau sendiri dia akan banyak hutang, ucap Hasto di Sekolah PDIP Jakarta Selatan, Kamis 23 Februari 2023. Hasto mengatakan PDIP sedang memperhitungkan momentum yang tepat terkait pencapresan. Sosok bakal capres dari partai berlambang banteng ini berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Hasto menyebut partainya enggan untuk terburu-buru dan harus disiapkan dengan baik dan matang. Bertindak dengan hati-hati, penuh kalkulasi, tidak gerasa-gerusu, dan segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik, kata Hasto. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Anies menyita perhatian publik terkait hutangnya dengan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Kala itu Sandi menjadi wakil Anies. Sandi mengakui ada perjanjian tertulis antara dirinya dengan Anies saat maju dalam Pilkada. Tak lama setelahnya dokumen berisi perjanjian hutang yang ditandatangani Anies viral. Anies dan Ganjar bakal keok di tangan Prabowo. Analis politik sarankan ini. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan peningkatan signifikan elektabilitas Prabowo Subianto dikarenakan pergerakan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut sudah berjalan di rel yang benar. Nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terus naik dan mengungguli capres potensial lain, seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, berdasar temuan berbagai survei terbaru. Oke, sebelum lanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Jamaah Milenial. Prabowo melakukan silaturahmi ke banyak tokoh.
Sosialisasinya jalan, maka itu menjadi faktor yang membuat elektabilitasnya meningkat. Ungkap Ujang dalam keterangannya Rabu 22 Februari 2023. Menurut Ujang, untuk dapat mempertahankan elektabilitasnya secara konsisten, Prabowo perlu menjaga silaturahminya ke berbagai kalangan masyarakat. Bukan hanya kalangan priai saja, tapi juga kelompok masyarakat marginal atau ekonomi menengah ke bawah. Jadi atas bawah harus silaturahmi digaspol. Apabila silaturahmi itu bisa mendukung, intinya harus konsisten untuk menemui kalangan atas, ulama dan rakyat secara konsisten dan masif, jelasnya. Survei Litbang Kompas yang dirilis Selasa lalu memotret bahwa elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden atau capres berada di angka 18,1%, naik dibandingkan dengan survei yang dilakukan Litbang Kompas pada Oktober 2022. Survei berbeda dari Polstat menunjukkan elektabilitas Prabowo kokoh di posisi teratas sebagai calon presiden atau capres 2024 pada Februari 2023. Tingkat keterpilihan Ketua Umum Partai Gerindra itu mencapai 33%. Di bawah Prabowo, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersaing ketat. Ganjar memperoleh 20,6% dan Anies 19,4%. Adapun survei Populi Center yang dirilis Senin mengungkap Prabowo tokoh paling dikenal atau populer. Dengan presentase 93,2%, disusul dengan Anies Baswedan 82,6%, Sandiaga Uno 78%, Ridwan Kamil 75,9% dan Ganjar Pranowo 75,7%. Lalu pada kategori tokoh yang dikenal dan disukai, presentase Prabowo juga mengalami kenaikan. Pada Oktober lalu, Prabowo mendapatkan 78,1%. Sedangkan per Februari 2023 ini, angka tersebut naik menjadi 80,5%. Survei SMRC, Ganjar Pranowo paling diidolakan, masa NU dibanding Prabowo, Subianto, dan Anies Baswedan. Rilis hasil survei belakangan ini makin gencar dilakukan lembaga survei menjelang pemilu 2024 mendatang. Survei itu untuk memantau tingkat elektabilitas baik parpol hingga tokoh yang disebut-sebut bakal maju sebagai capres 2024. Terbaru adalah Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang kembali merilis hasil survei terbarunya terkait pemilu 2024. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Jamaah Milenial. Hasil survei yang dilakukan pada Desember 2022 itu menunjukkan Ganjar Pranowo unggul di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam survei ini, distribusi suara massa NU baik dari anggota aktif maupun tidak aktif lebih dominan ke Ganjar. Setidaknya ada 47% anggota NU aktif yang memilih Ganjar menjadi presiden. Anies Baswedan ada 18% dan Prabowo Subianto 24%. Sementara anggota NU yang tidak aktif ada 46% memilih Ganjar, 23% memilih Anies, dan 27% mendukung Prabowo. Di mata jemaah NU atau masa NU, orang yang paling kuat itu pertama adalah Ganjar, kedua adalah Prabowo, dan terakhir Anies, kata Saiful seperti disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Kamis 23 Februari 2023. Menurut Saiful, sepanjang pemilihan presiden secara langsung sejak 2004 sampai sekarang, tidak banyak tokoh NU yang menjadi calon kuat. NU yang merupakan organisasi besar secara elektoral, dengan pemilih dari kalangan NU itu banyak. Namun hal itu tidak disertai dengan lahirnya tokoh-tokoh NU yang potensial menjadi presiden. Bahkan pada pemilihan presiden langsung 2004, calon presiden dari NU ada Hamzahas, berpasangan dengan Agung Gumelar. Namun pasangan ini malah mendapat suara yang sangat kecil, tidak sebesar masa NU. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan diolah berbagai sumber, artinya pemilih NU belum tentu memilih tokoh yang berasal dari NU itu sendiri, ungkap pendiri SMRC tersebut. Selain itu, kata dia, pada Pilpres 2009, Yusuf Kala maju sebagai calon presiden yang merupakan tokoh NU senior dan diakui. Akan tetapi dia justru tidak mendapat suara yang signifikan. Hanya karena dia tokoh NU, belum tentu publik NU memilihnya, lanjutnya. Begitu pula saat Hashim Muzadi dalam posisi Ketua Umum PBNU dan Ibu Megawati sebagai incumbent maju pada Pilpres 2004. Nyatanya pasangan tersebut juga kalah. Masa pemilih NU cukup independen dalam pemilihan presiden, tidak bisa dimobilisasi begitu saja dari atas ke bawah atau top down, tuturnya.
Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.